Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azaman zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian cintai. Dan mungkin kalian tengah melakukan tugas, menyelesaikan kewajiban. Saya berdoa moga-moga kalian sukses hari ini dan hari-hari yang akan datang. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, membaca adalah perintah pertama Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berarti perintah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa membaca adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi di dalam kenyataannya, khususnya di negeri kita, tradisi kebiasaan membaca itu belum tumbuh secara signifikan. Membaca masih menjadi sesuatu yang asing, jarang dilakukan oleh banyak orang di negeri kita. Ini barangkali yang menyebabkan mengapa negeri kita yang memiliki potensi penduduk yang besar, mayoritas Muslim, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, belum bisa memaksimalkan potensi itu. Yang kedua, dari bahan bacaannya juga belum memiliki pilihan yang pas. Bahan bacaan juga menentukan bagaimana seseorang akan bisa mengambil manfaat. Ketika seorang membaca sudah bagus, tapi ketika materi yang dibaca kurang bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Dalam kerangka itulah saya satu hari dalam satu minggu mencoba membaca sirah para sahabat dengan harapan memberikan contoh kepada sebagian orang bahwa kecuali kita menumbuhkan tradisi literasi, kita juga harus memilih bahan bacaan apa yang perlu kita kaji. Karena dari bacaan itu akan kita masukkan sesuatu di dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran dan hati kita, itulah yang akan keluar dari lisan kita, dari pikiran kita, dari imajinasi kita. Ketika kita tidak berhasil memasukkan kalimat yang baik, cerita yang baik, nilai-nilai yang baik, maka itu pula yang akan mewarnai pikiran kita, mau menghitam putihkan hati kita. Tapi ketika kita bisa mengisi pikiran dan hati dengan bacaan yang baik, nilai yang baik, cerita tentang sirah nabawiyah, cerita tentang sirah para sahabat-sahabatnya, cerita tentang para tabi'in, cerita tentang para ulama, cerita tentang para ulama, cerita para alim yang
menghiasi sejarah dengan dedikasi keilmuan dan ketakwaan, tentu akan mewarnai pikiran dan hati kita. Dan itu pula yang akan keluar melalui lisan dan pemikiran-pemikiran kita. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Nilai-nilai positif yang berusaha kami masukkan di dalam vlog ini bisa dibaca, didengar, dilihat oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa menjadi luas dan besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini bisa menambah referensi tentang orang yang pantas untuk diteladani, orang yang sejarahnya perlu kita perhatikan, orang yang kehidupannya dari muda sampai wafatnya adalah uswah bagi kita. Sahabat yang kita baca hari ini adalah Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang Rasulullah sering memanggil Abu Mundir. Hai Abu Mundir, tanya Nabi, ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah? Abu Mundir menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW mengulangi lagi pertanyaannya, hai Abu Mundir, ayat apakah yang paling agung di dalam kitab Allah? Kali ini Abu Mundir menjawab, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yaudu hibduhuma wal aliyul azim. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Abu Mundir lalu bersabda, selamat atas ilmu yang kamu miliki wahai Abu Mundir. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, Abu Mundir atau Ubay bin Ka'ab adalah sebutan lain dari sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab, sahabat besar dari kalangan Ansor, tepatnya dari suku Khazraj. Ia ikut dalam Bai'ah Aqabah, ikut dalam perang Badar dan perang-perang selanjutnya. Ia sangat dihormati dan dimuliakan. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, Ubay bin Ka'ab adalah Sayyidul Mukminin, penghulu orang mukmin. Ubay bin Ka'ab sahabat terdepan, orang-orang yang menulis wahyu dan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang berprestasi dalam hal hafalan Al-Qur'an, membacanya dengan tertil, juga pemahaman isinya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab dalam suatu hari, hai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Ya Rasulullah, ayah ibuku menjadi penebusmu. Tapi apakah namaku disebut-sebut juga kepada Anda? Rasulullah menjawab, ya, kamu disebut dengan nama sekaligus nasabmu di kalangan penduduk langit tertinggi. Subhanallah. Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab di langit. Kita bisa bayangkan seorang manusia namanya disebut Allah pada saat Allah memerintahkan sesuatu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk salah satu kelebihan sahabat Ubay bin Ka'ab ini.
Saat Nabi SAW masih hidup, Ubay bin Ka'ab selalu dekat dengan Nabi. Ia menimba ilmu agama dari mata air yang murni dan segar. Dan ketika Nabi SAW sudah wafat, ia tetap mempertahankan janji setianya. Tekun ibadah, teguh memegang agama, dan berakhlak mulia. Ia selalu menjadi juru pengingat, bukan hanya kepada kaum muslimin kebanyakan, tapi juga kepada penguasa. Ketika wilayah Islam meluas, kemewahan hidup membuat lupa banyak orang, ia tetap pada prinsip takwa dan zuhud. Ketika Nabi SAW hidup, kata Ubay bin Ka'ab, kita menghadap kepada satu arah. Saat Rasul tiada, kami terpecah-pecah, wajah kami bercerai-berai ke sana kemari. Kata Ubay bin Ka'ab dalam satu kesempatan. Iya, Ubay bin Ka'ab membuat permisalan tentang dunia. Sesungguhnya makanan manusia menjadi permisalan tentang dunia, katanya. Jika kita rasakan asin atau gurih, maka lihatlah akhirnya menjadi apa. Ubay bin Ka'ab hatinya lembut. Walau ia hafal dan mengerti tiap jengkal arti dalam kandungan Al-Quran, ia tetap menangis ketika Al-Quran dibaca. Terkhusus ada satu ayat yang apabila ia mendengar, ia tak sanggup menahan sedih dan tangis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ayat ini selalu membuat Ubay bin Ka'ab sedih dan mencucurkan air mata. Satu yang paling ditakuti Ubay bin Ka'ab yaitu perpecahan dan pertikaian antar umat Islam. Ia selalu berdoa agar dijauhkan dari fitnah itu, dan Allah mengabulkannya. Ia wafat sangat terhormat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukmin, jauh dari fitnah, membawa pahala yang melimpah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.